siswa-siswi SMA Negeri 2 Kota Dumai, kami berasal dari kelas 10-2. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata pelajaran matematika dengan guru pembimbing Bunda Arni Iswari SSI MPD. Sebelum masuk ke materinya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada diri saya sendiri, yaitu Atikah Nur Akilah, saya berasal dari kelas 10-2. Selanjutnya, ada Anissa Azahra yang berasal dari kelas 10-2. Serta ada Rafasya Austrin Abinaya yang berasal dari kelas 10-2. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Juliandra yang berasal dari kelas 10-2. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat terbuka yang memuat dua variabel dengan pangkat paling tinggi 1 dan dihubungkan dengan tanda lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY lebih besar dari C, AX tambah BY lebih kecil dari C, AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan dari C, dan AX tambah BY lebih besar atau sama dengan dari C. Daerah himpunan penyelesaian. Kuadran 1. X lebih besar atau sama dengan dari 0, Y lebih besar atau sama dengan dari 0. Kuadran kedua, X lebih kecil atau sama dengan dari 0, Y lebih besar atau sama dengan dari 0. Kuadran ketiga, X lebih kecil atau sama dengan dari 0, Y lebih kecil atau sama dengan dari 0. Kuadran keempat, X lebih besar atau sama dengan dari 0, Y lebih kecil atau sama dengan dari 0. Jika tandanya lebih besar atau sama dengan dan lebih kecil atau sama dengan, maka garisnya lurus, tidak putus-putus. Sedangkan tanda lebih besar dan lebih kecil, itu garisnya putus-putus. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear X lebih kecil atau sama dengan dari 0, X ditambah 3 lebih besar dari 0, 2X min 5Y lebih kecil min 10, 7X ditambah 10Y lebih kecil atau sama dengan dari 70 terletak pada nomor A1, B2, C3, D4, E5. Pertidaksamaan yang ada di soal tersebut adalah X lebih kecil atau sama dengan dari 0, X ditambah 3 lebih besar dari 0, 2X min 5Y lebih kecil dari negatif 10, 7X ditambah 10Y lebih kecil atau sama dengan dari 70. Jawab. Yang pertama yaitu pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama yaitu X lebih kecil atau sama dengan dari 0. Selanjutnya, pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan yang kedua yaitu X ditambah 3 lebih besar dari 0. Cara penyelesaiannya yaitu X ditambah 3 lebih besar dari 0. Maka 3-nya kita pindah ruaskan. Jika dipindah ruaskan, maka 3-nya menjadi negatif, sehingga hasilnya menjadi X lebih besar dari negatif 3. Selanjutnya adalah gambar. Karena X-nya negatif 3, maka negatif 3-nya kita letak di sini. Dan karena tandanya lebih besar, maka garisnya putus-putus, tidak lurus. Dan karena tandanya lebih besar, maka arsirannya mengarah ke 0, sehingga arsirannya berada di sini. Selanjutnya, pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga yaitu 2X negatif 5Y lebih kecil dari negatif 10. Langkah awal yang kita cari yaitu titik potongnya. Titik potong yang dimaksud yaitu X sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah X kita ubah menjadi 0. Sehingga 2X negatif 5Y sama dengan negatif 10. Karena X-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 2 dikali 0 dikurang 5Y sama dengan negatif 10. 2 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 dikurang 5Y sama dengan negatif 10. Negatif 5Y sama dengan negatif 10. Y sama dengan negatif 10 dibagi negatif 5, sehingga Y sama dengan 2. Sehingga X, Y-nya sama dengan 0,2. Selanjutnya, Y sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah Y kita ubah menjadi 0. Maka
2x negatif 5y sama dengan negatif 10. Karena y-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 2x min 5 dikali 0 sama dengan negatif 10. 5 dikali 0, 0, maka menjadi 2x dikurang 0 sama dengan negatif 10. Maka 2x sama dengan negatif 10, sehingga x-nya min 10 dibagi 2, sehingga x menjadi negatif 5. Sehingga x, y-nya yaitu negatif 5,0. Selanjutnya gambar. Karena x, y yang awal itu 0,2 itu dimaksud dengan x-nya 0 dan y-nya sama dengan 2. Maka y-nya kan 2, maka 2-nya kita letak di sini. Selanjutnya x, y yang kedua yaitu negatif 5,0. Maksudnya di sini adalah x-nya negatif 5 dan y-nya 0. Maka yang x-nya ini, negatif 5-nya ini, kita letak di sini. Karena tandanya lebih kecil, maka garisnya putus-putus, tidak lurus. Selanjutnya, ambil sembarang titik. Pada kali ini, kita akan menggunakan titik 0,0. Maka kita masukkan pertidaksamaan yang tadi, sehingga 2x negatif 5y lebih kecil dari negatif 10. Karena kita ambil titik 0,0, maka menjadi 2 dikali 0 dikurang 5 dikali 0 lebih kecil dari negatif 10. 2 dikali 0 itu 0, 5 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 dikurang 0 lebih kecil dari negatif 10. 0 kurang 0 itu 0, sehingga 0 lebih kecil dari negatif 10. 0 lebih kecil dari negatif 10 itu salah. Maka arsirannya tidak mengarah ke 0, sehingga arsirannya berada di sini. Selanjutnya, pertidaksamaan yang keempat. Pertidaksamaan yang keempat yaitu 7x ditambah 10y lebih kecil atau sama dengan dari 70. Langkahnya sama, yaitu kita mencari titik potong. Yang pertama yaitu x sama dengan 0. Maksud dari x sama dengan 0 ini, x kita ubah menjadi 0. Sehingga 7x ditambah 10y sama dengan 70. Karena x-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 7 dikali 0 ditambah 10y sama dengan 70. 7 dikali 0 itu 0, sehingga 0 ditambah 10y sama dengan 70. 0 ditambah 10y itu 10y, sehingga 10y sama dengan 70. Y sama dengan 70 dibagi 10. Maka menjadi y sama dengan 7, sehingga x, y-nya 0,7. Selanjutnya adalah y sama dengan 0. Maksud dari y sama dengan 0 ini, y kita ubah menjadi 0, sehingga 7x ditambah 10y sama dengan 70. Karena y-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 7x ditambah 10 dikali 0 sama dengan 70. 10 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 7x ditambah 0 sama dengan 70. 7x sama dengan 70, x-nya kita bagi menjadi 70 dibagi 7, sehingga x sama dengan 10. Sehingga x, y-nya itu 10,0. Selanjutnya gambar. Karena x, y yang awal itu 0,7, itu berarti dimaksud dengan x-nya 0, y-nya 7. Maka kita ambil y-nya yaitu yang 7. Ya, maka 7 kita letak di sini. Selanjutnya x, y yang kedua. X-nya, maka ini maksudnya itu x-nya 10, y-nya 0, maka kita ambil x-nya. X-nya itu 10, maka kita letak di sini. Karena tandanya lebih kecil atau sama dengan, maka garisnya lurus, tidak putus-putus. Selanjutnya, ambil sembarang titik, yaitu kita menggunakan titik 0,0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi yaitu 7x ditambah 10y lebih kecil atau sama dengan dari 70. Karena kita mengambil titik 0,0, maka menjadi 7 dikali 0 ditambah 10 dikali 0 lebih kecil atau sama dengan dari 70. 7 dikali 0 itu 0, 10 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan dari 70. 0 tambah 0 itu 0, sehingga menjadi 0 lebih kecil atau sama dengan dari 70. 0 lebih kecil atau sama dengan dari 70 itu benar, sehingga arsirannya mengarah ke 0. Sehingga arsirannya berada di sini. Selanjutnya, arsiran. Kita melihat dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Manakah yang diarsir? Dengan cara kita melihat dari arsiran gambar pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, dan pertidaksamaan yang ketiga. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama.
pertidaksamaan yang pertama itu arsirannya mengarah ke 0, sehingga arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga otomatis arsiran dari pertidaksamaan yang pertama ini tidak mengarsir nomor 1, sehingga otomatis nomor 1 ini bukan yang diarsir. Selanjutnya, nomor 2. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama ini. Pertidaksamaan yang pertama ini arsirannya mengarah ke 0. Maka nomor 2 ini mengenai arsiran dari pertidaksamaan yang pertama. Kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu arsirannya tidak mengarah ke 0, sehingga arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga arsiran dari pertidaksamaan yang kedua ini tidak mengarsir dari nomor 2, sehingga nomor 2 ini bukan yang diarsir. Selanjutnya kita lihat nomor 3. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan pertama ini arsirannya itu mengarah ke 0, maka arsirannya mengarah ke sini, sehingga otomatis nomor 3 ini bukan yang diarsir. Kita lihat nomor 4. Kita lihat yang pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama itu arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga pertidaksamaan yang pertama itu mengarsir nomor 4. Kita lihat pertidaksamaan yang keduanya. Pertidaksamaan yang keduanya itu arsirannya tidak mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga otomatis arsiran dari pertidaksamaan yang kedua itu mengarsir nomor 4. Selanjutnya pertidaksamaan ketiga. Kita lihat pertidaksamaan ketiga. Pertidaksamaan ketiga itu arsirannya mengarah ke 0, sehingga otomatis arsirannya itu mengarah ke sini. Maka arsiran dari pertidaksamaan yang ketiga itu mengarsir nomor 4. Karena pertidaksamaan yang pertama, pertidaksamaan yang kedua, dan pertidaksamaan yang ketiga itu mengarsir nomor 4, maka yang diarsir itu nomor 4. Kita lihat juga nomor 5-nya. Kita lihat dari pertidaksamaan pertamanya. Pertidaksamaan yang pertama itu mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga pertidaksamaan yang pertama itu mengarsir nomor 5. Pertidaksamaan yang kedua, arsirannya itu tidak mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga pertidaksamaan yang kedua itu arsirannya mengarsir nomor 5. Selanjutnya kita lihat pertidaksamaan yang ketiga. Pertidaksamaan yang ketiga itu arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga pertidaksamaan ketiga itu tidak mengarsir nomor 5. Maka nomor 5 ini bukan yang diarsir. Maka otomatis yang diarsir itu terletak pada nomor 4. Contoh soal yang kedua. Daerah yang diarsir pada pertidaksamaan linear dua variabel 2x ditambah 5y lebih besar dari negatif 10, negatif 2x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan dari negatif 18, x lebih besar atau sama dengan dari 0, y lebih besar atau sama dengan dari 0 adalah. Pertidaksamaan yang ada di soal tersebut adalah 2x ditambah 5y lebih besar dari negatif 10, negatif 2x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan dari negatif 18. Jawab. Pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 5y lebih besar dari negatif 10. Yang A, titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah y kita ubah menjadi 0. Sehingga 2x ditambah 5y sama dengan negatif 10. Karena y-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 2x ditambah 5 dikali 0 sama dengan negatif 10. 5 dikali 0 itu 0, sehingga 2x ditambah 0 sama dengan negatif 10. 2x ditambah 0 itu 2x, sehingga 2x sama dengan negatif 10. X-nya yaitu negatif 10 dibagi 2, sehingga x-nya sama dengan negatif 5. Yang B, titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah x kita ubah menjadi 0. Sehingga 2x ditambah 5y sama dengan negatif 10. Karena x-nya kita ubah menjadi 0, maka 2 dikali 0 ditambah 5y sama dengan negatif 10. 2 dikali 0 itu 0, sehingga 0 ditambah 5y sama dengan negatif 10. 0 ditambah 5y itu 5y, sehingga 5y sama dengan negatif 10. Y-nya negatif 10 dibagi 5, sehingga Y-nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya adalah gambar. Karena X-nya sama dengan negatif 5, maka
X-nya itu min 5, sehingga min 5-nya di sini. Dan Y-nya itu negatif 2, sehingga Y-nya negatif 2, maka negatif 2-nya di sini. Karena tandanya lebih besar, maka garisnya putus-putus. Selanjutnya, ambil sembarang titik. Pada kali ini, kita akan menggunakan titik 0,0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi, yaitu 2x ditambah 5y lebih besar dari negatif 10. Karena kita mengambil titik 0,0, maka menjadi 2 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 lebih besar dari negatif 10. 2 dikali 0 itu 0, 5 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 ditambah 0 lebih besar dari negatif 10. 0 ditambah 0 itu 0, sehingga 0 lebih besar dari negatif 10. 0 lebih besar dari negatif 10 itu benar, sehingga arsirannya mengarah ke 0, sehingga arsirannya berada di sini. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua yaitu negatif 2x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan dari negatif 18. Langkah awal yaitu titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah y-nya kita ubah menjadi 0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi, negatif 2x ditambah 3y sama dengan negatif 18. Karena y-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi negatif 2x ditambah 3 dikali 0 sama dengan negatif 18. 3 dikali 0 itu 0, sehingga negatif 2x ditambah 0 sama dengan negatif 18. Negatif 2x tambah 0 itu negatif 2x, sehingga negatif 2x sama dengan negatif 18. X-nya negatif 18 dibagi negatif 2, sehingga X-nya sama dengan 9. Yang B, titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah X-nya kita ubah menjadi 0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi, yaitu negatif 2x ditambah 3y sama dengan negatif 18. Karena x-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi negatif 2 dikali 0 ditambah 3y sama dengan negatif 18. Negatif 2 dikali 0 itu 0, sehingga 0 ditambah 3y sama dengan negatif 18. 0 ditambah 3y itu 3y, sehingga 3y sama dengan negatif 18. Y-nya yaitu negatif 18 dibagi 3, sehingga Y-nya sama dengan negatif 6. C. Gambar. Karena X-nya 9, maka kita letak 9 di sini. Karena Y-nya sama dengan negatif 6, maka negatif 6-nya kita letak di sini. Karena tandanya lebih besar atau sama dengan, maka garisnya lurus, tidak putus-putus. Selanjutnya, ambil sembarang titik. Pada kali ini kita akan menggunakan titik 0,0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi, yaitu negatif 2x ditambah 3y lebih besar atau sama dengan dari negatif 18. Karena kita menggunakan titik 0,0, maka menjadi negatif 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih besar atau sama dengan dari negatif 18. Negatif 2 dikali 0 itu 0, 3 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 ditambah 0 lebih besar atau sama dengan dari 18. 0 tambah 0 itu 0, sehingga 0 lebih besar atau sama dengan dari negatif 18. 0 lebih besar atau sama dengan dari negatif 18 itu benar, sehingga arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya berada di sini. Selanjutnya, arsiran. Karena X lebih kecil atau sama dengan dari 0, Y lebih kecil atau sama dengan dari 0 merupakan kuadran ketiga, maka otomatis yang diarsir itu hanya di bagian kuadran ketiga saja. Kuadran ketiga itu yang ini. Di kuadran ketiga itu terdapat dua bagian yang terpotong, yang di sini dan yang di sini. Kita mulai dari sini terlebih dahulu. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama ini. Gambar dari pertidaksamaan yang pertama ini. Gambar dari pertidaksamaan pertama ini, arsirannya itu mengarah ke 0, maka arsirannya itu ke sini. Sehingga otomatis arsiran dari gambar pertidaksamaan yang pertama ini mengarsir bagian yang ini. Selanjutnya kita lihat pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu arsirannya mengarah ke 0 juga, maka arsirannya mengarah ke sini. Sehingga otomatis pertidaksamaan yang kedua ini mengarsir di bagian ke sini juga, maka otomatis yang diarsir di bagian sini saja. Maka kita cek juga yang di bagian sini, apakah diarsir juga atau bukan. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama itu arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya mengarah ke sini. Sehingga otomatis bagian yang di sini tidak diarsir,
karena arsiran dari pertidaksamaan yang pertama itu tidak mengenai bagian di sini, sehingga otomatis yang diarsir hanya di bagian sini saja. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga yaitu daerah yang diarsir pada pertidaksamaan linear dua variabel 6x ditambah 7y lebih kecil dari 42, negatif 5x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15, x lebih besar atau sama dengan dari 0, y lebih besar atau sama dengan dari 0. Pertidaksamaan yang ada di soal tersebut adalah 6x ditambah 7y lebih kecil dari 42. Negatif 5x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan dari negatif 18. Jawab. Pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama yaitu 6x ditambah 7y lebih kecil dari 42. A. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Maksud dari sini adalah y-nya kita ubah menjadi 0. Maka kita masukkan pertidaksamaan yang tadi yaitu 6x ditambah 7y sama dengan 42. Karena y-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi 6x ditambah 7 dikali 0 sama dengan 42. 7 dikali 0 itu 0, sehingga 6x ditambah 0 sama dengan 42. 6x ditambah 0 itu 6x, sehingga 6x sama dengan 42. X-nya 42 dibagi 6, sehingga x sama dengan 7. B. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Kita masukkan yang pertidaksamaan yang tadi yaitu 6x ditambah 7y sama dengan 42. Maksudnya di sini adalah x-nya kita ubah menjadi 0, sehingga 6 dikali 0 ditambah 7y sama dengan 42. 6 dikali 0 itu 0, sehingga 0 ditambah 7y sama dengan 42. 0 ditambah 7y itu 7y, sehingga 7y sama dengan 42. Y-nya sama dengan 42 dibagi 7, sehingga Y-nya sama dengan 6. Selanjutnya adalah gambar. Karena X-nya tadi 7, maka kita masukkan 7 di sini. Dan Y-nya itu 6. Maka, karena tandanya lebih kecil, maka garisnya putus-putus, tidak lurus. Selanjutnya, ambil sembarang titik. Pada kali ini kita akan menggunakan titik 0,0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi yaitu 6x ditambah 7y lebih kecil dari 42. Karena kita menggunakan titik 0,0, maka menjadi 6 dikali 0 ditambah 7 dikali 0 lebih kecil dari 42. 6 dikali 0 itu 0, 7 dikali 0 itu 0, sehingga 0 ditambah 0 lebih kecil dari 42. 0 ditambah 0 itu 0, sehingga 0 lebih kecil dari 42. 0 lebih kecil dari 42 itu benar, sehingga arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya berada di sini. Selanjutnya, pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua yaitu negatif 5x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15. A. Titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah y-nya kita ubah menjadi 0. Kita masukkan pertidaksamaan yang tadi yaitu negatif 5x ditambah 3y sama dengan negatif 15. Karena y-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi negatif 5x ditambah 3 dikali 0 sama dengan negatif 15. 3 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi negatif 5x ditambah 0 sama dengan negatif 15. Negatif 5x ditambah 0 itu negatif 5x, maka menjadi negatif 5x sama dengan negatif 15. Maka x-nya menjadi negatif 15 bagi negatif 5, sehingga x-nya 3. B. Titik potong sumbu y, x sama dengan 0. Maksudnya di sini adalah x-nya kita ubah menjadi 0. Maka kita masukkan pertidaksamaan yang tadi yaitu negatif 5x ditambah 3y sama dengan negatif 15. Karena x-nya kita ubah menjadi 0, maka menjadi negatif 5 dikali 0 ditambah 3y sama dengan negatif 15. Negatif 5 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 ditambah 3y sama dengan negatif 15. 0 ditambah 3y itu 3y, sehingga menjadi 3y sama dengan negatif 15. Y-nya negatif 15 dibagi 3, sehingga y sama dengan negatif 5. Selanjutnya adalah gambar. Karena x-nya 3, maka kita letakkan 3 di sini. Dan karena y-nya negatif 5, maka kita letakkan negatif 5-nya di sini. Karena tandanya lebih kecil atau sama dengan, maka garisnya lurus, tidak putus-putus.
Selanjutnya, ambil sembarang titik. Pada kali ini kita akan menggunakan titik 0,0. Kita masukkan pertidak samaan yang tadi, yaitu negatif 5x ditambah 3y lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15. Karena kita menggunakan titik 0,0, maka menjadi negatif 5 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15. Negatif 5 dikali 0 itu 0, 3 dikali 0 itu 0, sehingga menjadi 0 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15. 0 ditambah 0 itu 0, sehingga menjadi 0 lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15. 0 lebih kecil atau sama dengan dari negatif 15 itu salah, sehingga arsirannya tidak mengarah ke 0, sehingga arsirannya berada di sini. Selanjutnya, arsiran. Karena x lebih besar atau sama dengan dari 0, y lebih besar atau sama dengan dari 0, itu merupakan kuadran ke-1. Maka otomatis yang diarsir hanya di bagian kuadran ke-1 saja. Kuadran ke-1 itu yang ini. Maka otomatis yang diarsir itu hanya yang di sini saja. Kan di bagian kuadran 1 itu terpotong menjadi 4 bagian. Maka kita cek satu persatu. Kita lihat dari bagian yang ini terlebih dahulu. Kita lihat dari gambar pertidaksamaan yang pertama. Kita lihat dari arsiran gambar pertidaksamaan yang pertama. Arsiran dari pertidaksamaan yang pertama itu mengarah ke 0, maka arsirannya mengarah ke sini. Sehingga bagian yang ini itu mengenai arsiran dari pertidaksamaan yang pertama. Kita cek pertidaksamaan yang kedua. Pertidaksamaan yang kedua itu arsirannya tidak mengarah ke 0, maka arsirannya mengarah ke sini. Sehingga otomatis arsiran dari pertidaksamaan yang kedua itu tidak mengarsir di bagian yang sini, maka otomatis bagian yang di sini itu bukan yang diarsir. Kita lihat bagian yang selanjutnya, yaitu yang ini. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama itu arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya mengarah ke sini. Sehingga otomatis arsiran dari pertidaksamaan yang pertama ini tidak mengarsir yang ini. Sehingga otomatis yang ini itu tidak yang diarsir. Selanjutnya kita pindah ke bagian yang di sini. Kita lihat dari pertidaksamaan yang pertama. Dari pertidaksamaan yang pertama, arsirannya itu mengarah ke 0, maka arsirannya itu ke sini. Karena pertidaksamaan yang pertama itu mengarah ke sini, maka otomatis bagian yang di sini itu tidak mengenai arsiran dari pertidaksamaan yang pertama. Maka otomatis yang ini itu bukan diarsir. Selanjutnya kita pindah ke bagian yang di sini. Kita lihat yang di sini. Kita lihat yang di pertidaksamaan yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama itu arsirannya mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga arsiran dari pertidaksamaan yang pertama itu mengarsir di bagian yang sini. Kita lihat di pertidaksamaan yang kedua. Arsiran dari pertidaksamaan yang kedua itu tidak mengarah ke 0, maka arsirannya itu mengarah ke sini. Sehingga otomatis bagian yang ini itu mengenai arsiran dari pertidaksamaan yang kedua. Karena bagian ini itu terdapat dari arsiran pertidaksamaan yang pertama dan pertidaksamaan yang kedua, maka otomatis yang diarsir itu di bagian yang ini.